Pemirsa Seleb On News Viral, apa kabar? Seleb On News Viral sudah siap menyajikan berita-berita viral, informasi dan fenomena di jagat raya. Di mana lagi kalau bukan di Seleb On News Viral? Salah sasaran serang warkop berisi polisi, 7 pemuda di Makassar ditangkap. Salah sasaran belasan personil reserse Polda Sulawesi Selatan yang tengah asik menikmati kopi di sebuah warung kopi di Makassar langsung berhamburan mengejar dan berulang kali melepaskan tembakan peringatan terhadap pelaku teror anak panah. Buntut dari kejadian penyerangan salah sasaran itu, akhirnya satu persatu pelaku penyerangan diringkus. Kericuhan pun tak terelakkan saat pihak kepolisian Polrestabes Makassar menggerebek rumah pelaku yang bersembunyi di atas plafon rumahnya. Saya tidak tahu. Tanya jawab jujur. Dari keterangan pelaku, mereka menyerang karena dendam terhadap juru parkir di area kafe. Sampai saat ini total 7 orang telah diringkus pihak kepolisian. Belasan anak panah disita sebagai barang bukti. Polisi juga hingga kini masih mengejar otak penyerangan, serta mencari senjata tajam jenis parang yang digunakan mengancam pengunjung kafe. Saat ini sudah berhasil kita mengamankan 7 dari 8 pelaku penyerangan tersebut. Kami melaksanakan pemberhentian dengan hormat saudara Aziz Supri karena melakukan tindakan yang mencoreng institusi Polri. Akibat perselingkuhan, Aibda AL benar-benar kehilangan segalanya. Jabatan dan seragam kehormatan seketika lepas begitu saja setelah ia ketangkap basah berselingkuh dengan istri anggota TNI Februari lalu. Bukan cuma kehilangan seragam kebanggaan, gara-gara kenakalannya, AL juga terancam pidana karena terjerat pasal perzinahan. Yang kini kasus perkaranya tengah bergulir di kejaksaan. Dia melaksanakan perselingkuhan, kemudian tertangkap oleh keluarga, kemudian dibawa diamankan di Polres dan kita laksanakan sidang disiplin sampai dengan putusan banding. Menyatakan bahwa yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pelanggaran berat.
Jasad Nines ditemukan warga di Jalan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat lalu setelah merasakan bau menyengat dari saluran air. Setelah korban diotopsi, terungkap sang pelaku sebenarnya yang tak lain mantan kekasih korban. Adalah Nando, pria berusia 31 tahun ini, mengakui membunuh korban. Akhir Oktober lalu dalam perjalanan pulang dari rumah, pelaku berdalih sakit hati karena korban meminta putus darinya dan telah memiliki seorang kekasih baru. Tentang ketidakterimaan si pelaku karena korban memutuskan hubungan percintaannya, sehingga pelaku naik pitam dan cara membunuhnya adalah dengan mencekik leher pelaku serta menjedotkan kepala korban 2 kali ke tembok. Kayaknya tuh pelaku kurang ajar banget ya, udah diputusin malah ngebunuh. Itu cocoknya dihukum, diberikan pelajaran yang setimpalnya, di penjara. Karena apa? Karena dia sudah menghilangkan nyawa manusia, terutama dia membuat keluarga korban menjadi kehilangan. Juru parkir aniaya istri akhirnya diringkus polisi. Pria berinisial MS penganiaya istri di Cinere, Depok, yang videonya viral di media sosial ditangkap polisi. Pelaku seorang juru parkir yang diringkus polisi saat sedang bekerja. Menurut pelaku, ia dalam pengaruh minuman keras saat melakukan aksi kekerasan. Penganiayaan dipicu masalah hutang orang tua sang istri kepada orang tua pelaku. Meminjam 30 juta dengan cara menggadaikan sertifikat rumah orang tua pelaku ke bank. Namun 9 bulan berlalu, hutang tersebut tak kunjung dibayar orang tua korban. Enggak pernah, gue nggak pernah. Cuma sekali itu doang seumur hidup gue nikah sama dia, mukul. Yang ketahuan kali. Silakan boleh tanya korbannya. Kami langsung bergerak menindaklanjuti hal tersebut. Tim Operasional Polres maupun Unit Polsek Cinere. Tidak berapa lama setelah postingan tersebut keluar, ya, pelaku dapat kita amankan. Bocah tewas dianiaya pacar ibu. Bocah laki-laki berusia 4 tahun di Batam, Kepulauan Riau, tewas setelah dianiaya Randi Febriansyah. Pelaku merupakan pacar ibu korban yang telah tinggal serumah. Usai kejadian, pelaku pengangguran itu tertangkap. Kasusnya terungkap setelah nenek korban menemukan luka memar dan lebam saat memandikan jenazah cucunya. Pelaku mengaku menghabisi bocah tak berdosa ini karena sering menangis. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Kalau cubit ya dia ngomong babi-babi gitu Bu. Anakmu? Iya, terus kadang dia ngerajang-ngerajang. Saya bilang Bom nggak boleh kayak gitu. Terus saya ditendangnya. Ya sebagai ibu cuma cubit gini. Memang dia tinggal denganmu, anakmu atau dengan nenekmu? Dengan saya. Selama ini memang tinggal denganmu? Iya. Kalau kamu kerja gimana tuh? Tinggal sama siapa? Sama dia. Siapa di situ? Rumah mewah Syahrini terbengkalai. Baru-baru ini nama Syahrini kembali menjadi sorotan usai viralnya rumah mewah yang diduga miliknya di kawasan Tangerang dibiarkan kosong terbengkalai. Rumah lawas yang sebagian dalamnya telah direnovasi ini ditinggalkan begitu saja. Menurut desas-desus yang beredar, sudah 3 tahun lamanya rumah tersebut kosong. Konon bangunan ini akan berubah drastis ketika malam hari tiba. Suasana sekitar lokasi yang sepi mendadak menjadi ramai, seolah ada aktivitas. Sebenarnya kalau status kepemilikannya sekarang tuh nggak tahu ya. Kalau kata orang-orang tuh dulu punya Syahrini. Tadinya sih 2019 tuh mau dibuat restoran sama dia. Mungkin gara-gara pandemi nggak jadi kali ya. Udah banyak juga kok di dalam lamaran tadinya. Di meja ya? Iya, pas masuk tuh ada meja di mejanya. Kalau di atas jam 12 tuh suka kayak ada suara teriak-teriak. Bangkrak karena kiriman gaib pesaing bisnis. Rumah klasik bernuansa putih itu rencananya akan dijadikan sebagai restoran. Hal ini dapat terlihat dari bentuk renovasi yang sudah 70%, di mana memperlihatkan dapur yang luas
serta banyaknya peralatan dapur seperti kulkas dan juga berjejernya toilet umum. Namun benarkah mangkraknya bangunan ini lantaran kiriman gaib dari saingan bisnis? Bagaimana pandangan ahli supranatural Kinanda Tunggal Ika melihatnya? Menurut pandangan atau penerawangan mata batin saya yang membuat bangunan ini menjadi terbengkalai, di sini ada satu penghuni makhluk gaib yang membuat poinnya bisnis menjadi tidak lancar. Ini ada penerawangan saya juga. Ini makhluk ini ada dari kiriman orang juga yang disebutnya saingan bisnis. Wah, dan ternyata ini di bawah ada ruangan, teman-teman. Agak serem. Ada ruang bawah tanah ternyata. Terdapat ruang bawah tanah. Menariknya, selain terdapat ruang utama, bangunan mewah tersebut juga terdapat ruangan bawah tanah yang misterius. Bahkan para vlogger yang mencoba menelusuri area tersebut diganggu oleh suara tak kasat mata. Ini aku harus kesini sih. Cuman aku bakal cari aksesnya, teman-teman. Gak tahu lewat mana ya. Dan aku bakal cari dulu aksesnya lewat mana. Kalian bisa lihat. Debu-debu udah tebel banget, teman-teman, di sini. Ini tuh beneran seperti tahunan tidak terjamah manusia ya. Bukan cuma 3 tahun, teman-teman, sepertinya yang di bawah tanah ini. Aku ngerasa kayak ada yang ngikutin terus loh. Halo? Sumpah ya. Sumpah ya. Ada boneka, guys. Sumpah serem banget bonekanya. Beberapa golongan, ada golongan jin, siluman, dan juga roh gentayangan. Khususnya di sini banyak saya lihat secara pandangan mata batin saya itu dominan penghuni makhluk astral di sini, yaitu adalah sosok genderuwo. Bagaimana pandangan ulama mengenai restoran Syahrini yang mangkrak akibat kiriman gaib persaingan bisnis? Ya, apalagi rumah besar, rumah mewah, jarang ditempati, jarang didoakan, ini akan mengundang jin atau makhluk gaib dan seterusnya. Alangkah bagusnya kalau rumah itu dirawat, apalagi ada ruang di bawah tanah dan seterusnya. Apabila jarang dihuni, jarang dibersihkan, akan mengundang datangnya makhluk-makhluk astral. Walaupun rumah itu tidak dihuni, tetap dibersihkan dan didoakan setiap waktu. Itu akan lebih bagus. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan atau makhluk ciptaannya. Misteri di balik keunikan Musola Lawang Selawe. Ada gua di bawah tanah Musola Lawang Selawe. Sekilas Musola Lawang Selawe ini terlihat seperti umumnya tempat ibadah umat Islam yang ada di berbagai tempat di tanah air. Tapi bila masuk ke dalamnya, jemaah akan melihat keunikan dari musola yang berlokasi di Jalan Masjid Darussalam Pamulang, Tangerang, Banten. Di musola ini terdapat sebuah ruangan yang bila masuk ke dalamnya terdapat sejumlah pintu. Dari pintu itu, kita akan mendapati lorong sempit dan gelap. Dari lorong sempit dan gelap ini, jemaah akan dibawa menuju gua di bawah tanah. Gua yang mirip mihrab itu digunakan sebagai tempat berzikir. Untuk menuju ke sana, kondisi fisik jemaah harus fit, karena selain lorong yang sempit, udara di dalamnya juga pengap. Total pintunya sebenarnya lebih dari 25, tapi kita ambil 25 itu seperti kita kiasnya para nabilah 25. Ya mungkin itu dulu musola yang maksudnya udah lama
ada di situ. Banyak penghuninya, dulunya mungkin ada banyak ulama ke situ, waliullah, kita kan nggak tahu kan. Ya biasanya musola yang seperti itu kalau dibuat berdoa itu mustajabah. Peristiwa mistis di Gua Bawah Tanah Musala Lawang Selawe didirikan oleh almarhum Ustadz Uud Mas'ud pada tahun 2000. Gua-gua yang ada di bawah Musala Lawang Selawe dibangun agar jemaah bisa lebih fokus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada cerita mistis yang pernah dialami jemaah saat berada di gua yang sempit dan gelap itu. Ya saya nggak tahu, orang saya lagi jika tiba-tiba ada hamba Allah di situ juga yang saya tidak tahu dan asing gitu kan. Saya diperlihatkan seperti itu, ya walau alam lah. Barengan dengan zikir dengan saya juga. Ya manusia seperti manusia. Ada juga yang niatnya kurang. Itu ada kejadian juga, maksudnya di tiba-tiba ada nggak pasti dalam. Itu pada keadaan gelap. Ya. Ada salah satu jemaah dulu ya, dia masuk ke bawah, terus keluar dia tuh merayap gitu kayak tentara, gimana sih merayap gitu loh, gelagapan gitu. Tempat-tempat begitu tuh selain sakral, keramat, pasti juga ada penunggunya. Biasanya orang yang hatinya baik, ke dalam pun masuk situ pun walaupun rasa nggak enak, dia positive thinking gitu. Beda sama orang yang punya mungkin, aduh ini horor nih, ya makin dibuat horor, namanya sugesti kan, kita pasti bermain. Pasti yang namanya jin paling suka tempatnya di situ, gangguannya lebih banyak. Arti gangguan inilah mentalnya sampai di mana ketika dibersihkan kepada Allah, dia nggak takut dengan hal yang namanya mistik. Justru makin tambah ke bawah, makin mendalam, semakin berani keimanannya kepada Allah, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab memasuki Gua Bawah Tanah Musala Lawang Selawe. Di balik berbagai cerita mistis yang pernah dialami oleh orang-orang yang pernah masuk ke dalamnya, Gua Bawah Tanah Musala Lawang Selawe Pamulang, Banten tetap ramai dikunjungi jemaah, baik dari kota Tangerang maupun dari kota lain. Mereka datang untuk merasakan sensasi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang dianggap sakral. Ya kalau masuk ke sini mesti kita ada adabnya, berwudu, kemudian azan qomat dulu. Paling kita cuma berserah diri aja sama Allah, yang jelas yang intinya sih buat ketenangan batin aja lah. Kalau niatnya wallahu alam, jin itu tidak akan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu niat kita. Akan tapi tergantung manusianya. Ketika memang ingin berzikir, berkholawat di situ, mencari sesuatu, sah-sah saja. Akan tapi perlu diingat, kejelekan yang memang sudah diniatkan pasti hasilnya pun akan jelek. Tak terasa kini waktunya buat kita untuk pamit. Saksikan terus setiap Senin hingga Jumat di jam yang sama hanya di MNC TV, selalu di hati. Seleb on News Viral, nggak bakalan terkenal. Bye-bye.